Body looking crazy. Whoa, that pussy might amaze me. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervina Tirwahyuni dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit cerita mengenai pengobatan tradisional yang ada di daerah kami. Baiklah, sebelumnya ini pernah terjadi di pengalaman saya sendiri atau pernah terjadi di keluarga saya sendiri, yaitu di keponakan saya. Suatu hari, yaitu ketika keponakan saya mengalami sakit, sakitnya itu seperti badannya dingin, namun suhu badannya naik terus, kadang panas, kadang dingin, pagi-pagi panas, tengah hari dingin, menjelang maghrib panas lagi, dan dia itu sering muntah-muntah, nangis. Ketika setelah 2 hari dia mengalami itu, dia baru dibawa ke pemantri yang ada di daerah kami atau ke bidan yang ada di daerah kami, dan diagnosis dari tenaga kesehatan seperti pemantri atau bidan itu mengatakan kalau keponakan saya mengalami penyakit malaria yang seperti biasanya yang ada di lingkungan masyarakat. Namun setelah dikasih obat, sudah 3 hari, obatnya sudah mau habis, namun tidak ada perubahan. Dan ketika suatu hari, orang tua atau petua yang ada di dusun saya mengetahui jika keponakan saya itu mengalami penyakit atau sakit seperti itu, dan juga karena ibu dari keponakan saya bercerita kepada tetangga dan orang-orang tua di sekitar rumah tuh. Nah, setelah itu bapak-bapak itu atau petua itu, dia itu bukan dukun, tapi dia itu bisa mengobati orang dengan jampi-jampian atau sebagainya, namun dia itu bukan tenaga kesehatan. Jadi bapak itu menyuruh dan mengatakan jika kalau keponakan saya itu mengalami lamian atau sapuan. Lamian atau sapuan itu sejenis orang yang telah meninggal rindu ke kita, sudah itu mengalami sakit sejenis itu. Lalu bapak itu atau petua itu menyarankan kepada ibu dari keponakan saya untuk melakukan pengobatan melalui pengasapan. Nah, pengasapan ini untuk alat dan bahannya yang saya ketahui itu ada tempurung kelapa, kemenyan, daun nangka, sudah itu dibakar pakai gas tuh dibakar, dan tuh asapnya, terus tempurung kelapanya itu dipegang, asapnya dikelilingi di kepala tuh mengenai rambut keponakan saya tuh. Lalu terakhir keponakan saya disuruh nyium asapnya itu bau kemenyan yang pastinya ya. Di pengobatan itu dilakukan selama tiga kali di sore hari. Namun setelah dilakukan pengobatan itu, dan alhamdulillah sakitnya mulai membaik dan mulai sembuh. Sebelumnya untuk waktu dilakukan pengasapan itu juga ada jampi-jampiannya sih, tapi kita kurang tahu. Namun pengasapan itu bisa dilakukan oleh keluarga sendiri dan menghafal jampi-jampian itu. Dan satu lagi, saya pernah lihat cara pengobatan juga tuh sama seperti diagnosisnya lamian atau sapuan dari orang yang telah meninggal melami kita atau seperti negur kita, tapi beda alam. Tapi saya tidak bisa menjelaskan secara bagaimanapun, itu menurut pendapat saya dan saya dengar dari orang-orang. Jadi suatu ketika atau makdang saya, itu tetangganya itu baru meninggal kemarinnya, dia itu merasakan sakit kepala terus, muntah. Kebetulan makdang saya itu dikatakan dukun, tapi dia itu bukan ahlinya. Nah, kebetulan juga saya lagi berkunjung di situ, karena di dusun Badang saya juga ada lagi pesta, jadi kami sekeluarga berkunjung. Lalu Badang saya melihat sendiri, namun saya tidak memperhatikan apa yang dibaca-bacanya. Badang saya itu disuruh duduk atau jongkok di belakang pintu, terus dia megang kepala seperti ini, Badang saya megang kepalanya seperti ini, terusnya di jampi-jampinya. Dan ini saya nggak tahu apa yang dijampinya, namun setelah itu makdang saya lebih baik. Kalau saya tanyakan kepada orang tua saya, itu namanya jampi belakang pintu atau jampi belakang dua goh. Nah, itulah cara pengobatan tradisional yang saya ketahui dan yang ada di daerah saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, atau salah pengucapan atau yang menyinggung daerah dan menyinggung yang tidak layak saya katakan. Mohon maaf ya. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.